Ada hu, singkatan dari huwa, menunjuk kepada Allah. Kata Allah, "Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dhiya. Dia punya cahaya. Wal qamara nura, sedangkan rembulan memantulkan cahaya. Ini untuk syams, asy-syams, ya. Tahan. Sedangkan yang kedua, al-qamar, bulan. Nah, kata Allah, wal qamara nura, sedangkan qamar itu disifati dengan nur. Yang ini dhiyaun, yang ini nur. Seakan-akan isyaratnya kata Allah, bulan itu nggak punya cahaya. Bulan itu ya begitu aja, cahayanya nggak ada. Coba dia mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Matahari yang saya jadikan punya cahaya, bulan memantulkan cahaya. Walaupun kalian lihat bulan di malam hari seakan-akan punya cahaya, itu bukan punya cahayanya sendiri, tapi mendapatkan pantulan dari cahaya matahari. Paham? Atau cahaya yang lainnya. Jelas sampai sini? Saya ingin katakan, Allah ingin memberikan isyarat bahwa matahari yang bersinar, bulan yang memantulkan cahaya. Paham di sini? Ini yang saya maksudkan. Saya katakan, bulan makhluk bukan? Makhluk. Apa itu Ustadz makhluk? Makhluk itu setiap yang diciptakan, namanya makhluk. Kata kerjanya khalaqa, kata kerjanya penciptaan. Penciptanya disebut dengan khaliq. Semua yang dicipta disebut dengan makhluk. Jadi semua yang ada ini aku yang ciptakan, kata Allah. Aku. Ya, karena itu Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Khaliq itu yang mencipta. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq, kata Allah. Ketika Allah firmankan Rabbu kepada para malaikat, saya khaliq, saya pencipta. Saya akan menciptakan makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin. Siapa itu? Bashar. Siapa bashar? Manusia yang punya potensi nafsu. Malaikat tak punya nafsu, manusia punya nafsu. Kalau itu kemudian disematkan kepada Allah Khaliq, kata nur ketika disebutkan dan yang dimaksudkan konteksnya terkait dengan Allah Khaliq, maka menjadi terbalik maknanya. Yang dimaksudkan adalah sumber cahaya yang memancarkan cahaya yang sedahsyat-dahsyatnya, seterang-terangnya, sehingga tidak ada peluang lagi untuk mendapatkan secercah kegelapan. Nggak ada titik satupun yang gelap. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah kata nur ini, maka artinya sumber dari segala cahaya yang memberikan penerangan sampai tidak ada satu cercah pun yang gelap. Silahkan cek. Ini lampu seterang-terangnya, sekian watt, tetap tidak akan pernah memberikan semua penerangan sampai dengan ke muka bumi. Silahkan cek. Adakah lampu yang kalau dinyalakan sebumi terang semua? Kalaupun ada misalnya, apakah planet cuma bumi? Ada Mars, ada yang lainnya, dan seterusnya. Cahaya Allah tidak. Begitu dikeluarkan cahaya itu dari sumbernya, maka tidak ada satupun yang akan merasakan gelap dalam kehidupan, dimanapun dia berada, bahkan sampai menembus bumi. Kalau sudah terang, semua gampang dikerjakan. Ini lampu mati aja nih semua. Baru lampu ini mati, bingung antum. Ini mau kemana? Ini mau kemana? Ini sendal siapa? Ini punya siapa? Baru urusan sendal aja udah ribut. Baru urusan tempat keluar udah ribut. Tapi kalau antum dapatkan cahaya itu, Masya Allah, di rumah tangga ada cahaya, maka semua persoalan yang gelap-gelap itu hilang. Di kantor ada kegelapan, tiba-tiba muncul cahaya, maka semua selesai. Dalam kehidupan sosial ada cahaya, maka semua bisa dititi. Cahaya itulah kalau dikumpulkan, disematkan kepada Allah, maka dia akan berubah dari sumber semua cahaya. Itulah yang disebutkan langsung dengan nama surahnya. Surah ke-24, An-Nur ayat 35 itu. Kalau sudah ke sini, maka ini berarti sumber cahaya. Dalilnya Quran, surah ke-24 dengan namanya langsung, ayat 35. Sumber cahaya bagi kehidupan di semesta. Allahu nurus samawati wal mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Belum selesai itu. Wal misbahu fi zujajah. Wah, sampai terus ke ujungnya. Sampai terus ke ujungnya. Kannahu kaukabun durriyun, dan seterusnya sampai dengan ke ujungnya, sampai ketemu zaitun, sampai ketemu macam-macam. Tapi yang paling luar biasa adalah, perhatikan kalimatnya, kata Allah, Allahu nurus samawati wal ar. Allah lah sumber hakiki dari semua cahaya-cahaya yang dipancarkan sampai dengan ke semesta, langit dan bumi, sumber cahaya. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu Akbar. Lihat sini. Allahnya pakai rafa' mubtada. Udah masuk ke gramatikal nih. Udah masuk ke gramatikal. Awas, hati-hati karena jarang dibahas nih. Anda perlu kumpulkan dulu. Yang Rabbul Quran, Ad-Darwishi, beberapa turunan yang lain. Perhatikan baik-baik.
Kita kalau dulu para ulama ingin menafsirkan dia i'rab dulu. I'rab itu membahas dari sisi kaidahnya dulu. Kaidah bahasanya begini. Dari kaidah bahasa muncul makna. Itu nanti ilmu nahwu namanya. Ilmu nahwu itu beda harakat bisa beda makna. Ya, saya ulang, beda harakat beda makna. Anda baca Allah, Allahu, Allahi, maknanya lain. Ya, sekarang lihat baik-baik. Allahu nurus samawati wal ard. Allahnya di sini mubtada. Ilmu nahwunya dulu. Ini mubtada, alamatnya rafa', sifatnya ma'rifah, khabarnya ini, awas, khabarnya kemudian mudhaf masuk ke mudhaf ilaih. Mubtada itu, mubtada, kalau dalam ilmu nahwu saja dipahami secara nahwu, maka ini menunjukkan setiap kalimat di awal kata disebut mubtada. Tapi kalau Anda baca pakai ilmu balaghah, hati-hati. Pakai ilmu balaghah tidak disebutkan sesuatu dengan makna mubtada kecuali menunjuk pada pionir dari segala sesuatu. Pionir. Tidak ada yang mendahului, ini asalnya. Diseakan-akan Allah ingin katakan, "Hei, sayalah sumbernya, saya pionirnya, nggak ada selain saya. Saya sumber cahaya. Saya yang paling awal mendapati itu, yang paling akhir memilikinya. Tidak ada yang punya seperti saya." Jelas? Allah kemudian menggunakan ma'rifah. Dan ma'rifat itu, ingat, sesuatu kalau sudah pakai ma'rifat menunjukkan sesuatu yang khusus. Lawannya nakirah, masih umum. Nakirah umum, gak jelas. Ma'rifat khusus. Seakan-akan Allah ingin katakan, "Hei, yang saya maksudkan cahaya ini cahaya yang khusus. Hanya saya yang punya, yang lain tidak." Jadi kalau Anda ingin mendapatkan itu, maka Anda harus mendekat kepada saya, kata Allah. Di antara cirinya dalam ilmu nahwu, misalnya gunakan alif lam. Qalamun, pena, pulpen, spidol. Al-qalam pakai alif lam, yang ini bukan yang lain, khusus. Masjidun, masjid banyak, al-azhar, al-ihsan, al-ikhlas dan lain sebagainya. Al-masjid yang ini. Ghadan sa'adhab ilal masjid. Besok saya pengen pergi ke masjid, yang itu bukan yang lain, pakai alif lam. Tapi perhatikan, dalam kalimat Allah semua hurufnya itu ma'rifah. Biasanya kalau Anda memberikan satu bentuk yang khusus, tambahkan alif lam, maka jadi khusus. Tapi kalimat Allah istimewa, semua hurufnya ma'rifat. Kalaupun dibuang setiap hurufnya akan menunjuk pada zat yang sama. Makhluk tidak. Allah. Buang kemudian hamzah wasalnya, alifnya. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk pada nama yang sama. Buang lamnya satu. Lahu mulkus samawati wal ard. Menunjuk kepada Allah. Buang lamnya lagi satu. Ada hu. Singkatan dari huwa. Karena kalau Anda baca huwa kemudian, maka huwanya tidak bunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa waqaf, maka nggak bunyi. Karena hukum waqaf itu tidak membunyikan harakat di akhirnya. Tidak bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Padahal harakat akhirnya i. Sama Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak bunyi. Hu begini. Mati wa-nya. Siapa itu huwa? Tanya lagi, huwa itu siapa? Kembalikan ke surah Al-Ikhlas. Kul, katakan huwa, yang disebut dengan huwa itu Allahu Ahad. Allah lagi. Buang semuanya, nggak kelihatan, tetap ma'rifah. Kalau nggak kelihatan disebut dengan ghaib. Jin nggak kelihatan disebut makhluk ghaib. Malaikat nggak kelihatan disebut dengan ghaib. Allah nggak nampak dalam pandangan, maka Allah menyebut dirinya ghaib. Dari mana dalilnya Ustaz? Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka itulah yang disebut dengan terkumpul mujamma' fi kulli awsafil ma'rifah fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka pada penamaan Allah itu terkumpul semua sifat yang khusus. Seakan-akan Allah ingin katakan, lihat baik-baik, Allahu nurus samawati wal ard. Hei, kata Allah, perhatikan, yang punya cahaya itu sumbernya cuma saya. Saya ini spesial, beda dengan yang lain. Semua terkumpul pada saya, tidak akan sama dengan yang lain, tidak akan berkurang cahaya dari saya. Dan sifatnya mubtada. Jadi kalau Anda mendapatkan apa yang kemudian saya berikan kepada Anda, maka Anda akan jadi pionir dalam setiap bidang kehidupan Anda. Yang paling hebat, rafa'. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam terkena banjir, maka Allah memberitakan dengan kalimat rafa'. Quran surah kedua ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Rafa', sesuatu yang terangkat tinggi. Sehingga Ka'bah itu dari pondasi naik lagi tinggi. Ketika Anda datang ke majelis ilmu,
Maka ketika baru hadir, Anda belajar, diangkat derajatnya, ditinggikan oleh Allah. Naik. Imannya naik, ilmunya naik. Maka kalimat itu ditunjukkan oleh Al-Quran dengan kata rafa. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rafa itu sesuatu yang terus naik. Yarfa, naik. Kalau kalimatnya yarfa dikembalikan kepada makna asal rafa, maka bukan sekedar dia menjadi fi'il madhi, tapi berbentuk taukid, sesuatu yang pasti. Kalau kalimat rafa, awas hati-hati, bentuknya adalah bentuk past tense, fi'il madhi, tidak pakai ya, tidak pakai a, tidak pakai na di depannya, tidak juga menggunakan ta di depannya. Maka ingat baik-baik, jika disandarkan kepada Allah, maka bentuknya sesuatu yang pasti. Perhatikan kalimatnya, rafa, simbolkan dengan alamat ini, disandingkan kepada Allah, dijelaskan dengan kata nur. Seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran, hei, saya pemilik cahaya, saya sumbernya, saya spesial, saya pionirnya, dan saya akan berjanji, siapa yang mendekat kepada saya untuk mendapatkan cahaya ini, maka saya akan angkat derajatnya di sisi saya. Saya akan angkat kehidupannya di muka bumi. Bila Anda punya masalah, saya angkat masalahnya. Bila Anda ingin rezeki, saya turunkan kepada Anda, saya berikan, saya pancarkan, saya angkat derajat Anda dari sebelumnya. Bila Anda mendekat kepada saya dengan ibadah, saya angkat status Anda sampai dengan ke langit, dan seterusnya. Seakan-akan kalimat ini bukan sekedar ingin menegaskan cahaya itu punya Allah, tapi seakan-akan ingin mengatakan bahwa jika Anda mendekat kepada cahaya itu dan mendapatkan pantulannya, maka status Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas?